Momen heboh Toprak diserbu fans di WSBK Mandalika. Pembalap World Superbike Toprak Ketioglu melayani para penggemar di hari pertama rangkaian WSBK Mandalika 2022, Jumat 11 Oktober. Pembalap dari tim Yamaha itu tampak membagikan topi dan tanda tangan untuk para penggemar di tengah rintik hujan yang turun di sekitar area sirkuit. Sejumlah pembalap World SBK tampak sedang berendam di kolam karet anak-anak karena udara di sirkuit Mandalika sangat panas pada Jumat 11 November siang waktu setempat. Hari pertama Jumat 11 November, rangkaian WSBK Mandalika berlangsung dalam cuaca yang panas. Hal itu membuat sejumlah pembalap memilih berendam di sela-sela jeda latihan bebas untuk mendinginkan suhu tubuh. Salah satu pembalap yang melakukan itu adalah juara dunia WSBK 2021, Toprak Ketioglu. Toprak berendam di kolam renang anak-anak yang berada di depan garasi Yamaha. Posisi kolam renang anak-anak tersebut ditutupi oleh sejumlah box sehingga tidak terlihat langsung oleh orang-orang yang melintas di depannya. Foto Toprak sedang berendam di kolam anak itu pun diunggah di Instagram tim Pata Yamaha Break yang pada Jumat 11 November. Sambil berendam di kolam karet kecil berwarna pink hijau biru itu, Toprak tampak memberikan analisisnya soal penampilan di latihan bebas WSBK Mandalika kepada para kru tim. Briefing pembalap ala Indonesia, tulis Pata Yamaha Break di Instagram. Selain Toprak, dia pembalap BMW Motorrad WSBK tim yaitu Scott Redding dan Michael van der Mark juga tampak tengah berendam di kolam anak-anak di sela latihan bebas WSBK Mandalika. Foto Redding dan van der Mark berendam di kolam anak itu diunggah di Instagram tim BMW Jumat 11 November siang. Waktunya pendinginan, tulis tim BMW di Instagram. Cuaca di sirkuit Mandalika dalam 2 hari belakangan terbilang serupa. Setelah terik dari pagi hingga siang, menjelang sore mendung mulai terlihat. Bahkan pada Jumat sore sekitar pukul 15 WITA, hujan rintik-rintik sempat turun di sirkuit Mandalika. Antusiasme penonton menyaksikan World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat rupanya cukup tinggi. Bahkan, hingga Kamis kemarin 10 November 2022, tercatat sudah ada 30.510 lembar tiket yang ludes terjual. Explorin selaku platform digital yang memfasilitasi penjualan tiket WSBK Mandalika memastikan angka tersebut sifatnya real time, sehingga nominalnya kemungkinan akan terus bertambah. Hasil FP2 WSBK Mandalika, memanas, Bautista kalahkan Toprak. Alvaro Bautista membuat persaingan gelar juara dunia di WSBK Mandalika 2022 memanas setelah mengalahkan Toprak Ketioglu pada latihan bebas kedua di sirkuit Mandalika Jumat 11 November. Setelah hanya berada di posisi ketiga pada FP1, Bautista menunjukkan kecepatan terbaiknya di FP2 WSBK Mandalika 2022. Kondisi trek yang mulai memiliki grip tinggi membuat para pembalap sukses mencatatkan waktu lebih cepat daripada FP1. Bautista menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 33,626 detik. Pembalap Aruba Ducati itu menjadi satu-satunya rider yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 33 detik. Toprak berada di posisi kedua dengan terpaut 0,462 detik. Perbedaan waktu hingga hampir 0,5 detik membuat Bautista benar-benar berada di level berbeda sejauh ini di hari pertama WSBK Mandalika 2022. Rekan setim Bautista, Michael Rinaldi, ada di posisi ketiga terpaut 0,964 detik, disusul Jonathan Rea, Garrett Gerloff, Gavi Forrest, dan Andrea Locatelli. FP2 WSBK Mandalika 2022 sempat dihentikan sementara setelah red flag dikibarkan menyusul kecelakaan yang dialami Iker Lencioni.
Pembalap Honda itu langsung dibawa ke rumah medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari kedua WSBK Mandalika 2022, Sabtu 12 November, akan dilanjutkan dengan FP3 babak kualifikasi dan race 1. Bautista bisa memastikan gelar juara dunia di race 1 WSBK Mandalika 2022. Hari pertama helatan World SBK Indonesia 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika mulai bergulir Jumat 11 November 2022. Warga dilarang menaikkan drone saat race pertama hingga race ketiga. Jika masih ada yang melanggar, polisi akan menurunkan paksa. Para komunitas drone diimbau jangan naikkan drone. Kami akan turunkan paksa. Jika 2 kali naikkan akan diturunkan di tempat lain. Kalau sampai 3 hingga 4 kali kita sita. Kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto Jumat 11 November 2022 di sirkuit Mandalika. Selain itu, seluruh warga yang berada di lingkaran kawasan KEK Mandalika juga diminta untuk tidak menonton di beberapa bukit dekat sirkuit Mandalika. Demi keamanan bersama, kami larang ada orang nonton di atas bukit, baik itu Bukit Seger dan bukit lainnya. Imbuh Artanto. Hasil FP1 WSBK Mandalika, toprak tercepat, pembalap Malaysia ke-15. Pembalap Pata Yamaha, Toprak Ketioglu berhasil mencatatkan waktu lap tercepat pada hasil sesi latihan bebas pertama atau FP1 WSBK Mandalika 2022. Sementara itu, pembalap asal Malaysia yang tergabung di tim Mi Racing Honda, Hafiz Syahrin harus puas menempati peringkat ke-15. Sesi FP1 WSBK Mandalika 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Jumat 11 November 2022 pagi berlangsung selama 45 menit. Toprak Ketioglu tampil apik hingga mencatatkan waktu lap tercepat 1 menit 36,938 detik. Toprak Ketioglu juga mengungguli pesaing terdekatnya dalam perlombaan menuju gelar juara WSBK 2022, yakni Alvaro Bautista. Alvaro Bautista merampungkan sesi FP1 WSBK Mandalika 2022 dengan catatan waktu lap 1 menit 37,509 detik atau terpaut 0,571 detik dari Toprak Ketioglu. Catatan waktu tersebut membawa Alvaro Bautista menempati peringkat ketiga hasil FP1 WSBK Mandalika 2022. Sementara itu, pembalap asal Malaysia, Hafiz Syahrin harus puas menempati peringkat ke-15. Hafiz Syahrin sejatinya sempat menempati posisi 10 besar pada pertengahan FP1. Namun, dia tak mampu mempertahankan posisi hingga turun peringkat ke-15 dengan catatan waktu lap 1 menit 39,004 detik. Hafiz Syahrin tertinggal 2,066 detik dari Toprak Ketioglu selaku pembalap tercepat pada FP1 WSBK Mandalika 2022. Scott Reading memberikan pujian pada usaha Indonesia melakukan sejumlah perbaikan termasuk terhadap kondisi aspal di sirkuit Mandalika. WSBK 2022 merupakan kali kedua Indonesia berkesempatan jadi tuan rumah seri balapan bergengsi tersebut. Di tahun lalu ketika sirkuit Mandalika menjalani debut, sejumlah kekurangan sempat jadi sorotan termasuk soal aspal yang terkelupas. Indonesia pun merespon hal itu dengan melakukan pengaspalan ulang. Scott Reading pun sudah sempat melihat kondisi aspal baru sirkuit Mandalika. Ya, kami harus melihat esok hari ketika memulai mengendarai motor. Namun hari ini saya berjalan menyusuri trek, mungkin masih terlihat sedikit licin. Namun mereka sudah melakukan sesuatu karena kondisi aspal di tahun lalu rusak. Jadi mereka telah melakukan tugas bagus untuk persiapan tahun ini. Kami sangat menghargai hal tersebut. Namun kami masih harus menanti esok hari untuk benar-benar bisa menjawab pertanyaan tersebut, ujar Scott Reading.